Oke teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini saya akan membagikan kisah perjalanan dari Intan saat mendaki ke Gunung Ciremai sekitar tahun 2010-an yang lalu via jalur Linggarjati yang di pendakiannya itu Intan secara tidak sengaja mengungkap kejadian yang terjadi di masa lalu saat dia mengalami banyak teror di pendakiannya. Intan saat itu mendaki bersama para seniornya di Mapala kampus karena memang dia baru saja bergabung di situ. Yang memang gak lama setelah Intan bergabung, memang sudah ada rencana untuk mendaki ke Ciremai. Jadi sekalian aja dia ikut sebagai anggota baru ya. Tapi sebelumnya ini Intan ini memang sudah sering mendaki, cuma tidak tergabung di organisasi atau komunitas. Ya cuma mendaki aja, ikut trip kayak gitu. Apa saja yang Intan alami, nggak usah lama-lama, langsung saja kita mulai ceritanya. Kisah ini akan saya mulai saat pagi itu Intan lagi siap-siap untuk berkumpul di kampusnya karena memang mereka rencananya mau berangkat dari kampus. Saat Intan pamit, entah kenapa Intan melihat ibunya seperti agak keberatan dengan keberangkatannya. Padahal biasanya kalau Intan pamit mau daki kemana-mana, ibunya ini nggak pernah seperti itu. Paling-paling ya suruh hati-hati sama jaga badan aja biar gak ngedrop saat muncak. Tapi kali ini kok agak beda ibunya. Tapi akhirnya Intan ini berangkat juga saat itu. Sesampainya di kampus, karena emang dia anggota baru, Intan pun berkenalan dengan yang lain, yang salah satunya kita sebut saja namanya Fahmi ya, yang nanti akan berhubungan dengan apa yang dialami Intan. Mereka kemudian berangkat menuju Linggarjati dengan naik travel dan baru tiba di base camp sekitar jam 3 sore karena emang perjalanan cukup jauh dan sempat beberapa kali terjebak macet ya. Nah, sesampainya mereka di base camp, mereka istirahat dulu sambil makan-makan dan ngurus simaksi. Kemudian ketua rombongan juga ngasih briefing ke mereka soal pendakiannya saat itu sekaligus mengatur formasi pendakian. Dan Intan ada di barisan belakang, paling belakang, tepat di depan sweeper, yang kebetulan Fahmi lah yang saat itu bertugas menjadi sweepernya. Sekitar setengah 5 sore mereka memutuskan untuk naik jasa ojek dari base camp ke pos Cibunar untuk mempersingkat waktu dan berencana memulai pendakian mereka ini sehabis maghrib ya. Nah, setelah sampai di pos Cibunar, ada jeda waktu yang cukup lama saat itu sebelum mereka memulai pendakiannya. Nah, di situ mereka ini cuma duduk-duduk aja sambil ngobrol, tapi Intan mulai mengalami keanehan karena dia melihat Fahmi kayak gelisah banget gitu, kayak nggak bisa tenang, pandangannya kemana-mana gitu, mukanya juga agak pucat. Hawa di sana juga sangat nggak enak menurut Intan. Entah kenapa terasa gak nyaman aja gitu, kayak gak betah gitu dia di situ. Tepat sehabis maghrib mereka pun akhirnya memulai pendakiannya sesuai formasi yang sudah ditentukan. Mereka mulai jalan saat itu perlahan sampai memasuki area hutan pinus ya. Disitulah gangguan dialami oleh Intan lagi. Awalnya Intan samar-samar mendengar suara yang menurut dia ini seperti suara binatang, tapi dia nggak tahu itu binatang apa. Makin lama suara itu makin keras dan disitulah Intan coba tanya ke Fahmi yang ada di belakangnya. Mas, itu suara apa ya? Nah, Fahmi ini heran, suara apa Tan? Orang sepi kayak gini cuma ada suara kita aja ini. Mendengar itu Intan kaget, kok cuma dia yang dengar. Sementara suara itu makin lama makin keras di telinga Intan. Karena nggak mau mikir aneh-aneh, Intan pun nggak memperdulikan suara itu. Dan ketika mereka tiba di leweng datar, suara yang tadinya menurut Intan ini seperti suara binatang, perlahan mulai berubah menjadi suara cowok ya, yang kayak lagi manggil-manggil.
Dan makin lama mulai jelas kalau suara itu seperti sedang memanggil-manggil nama Intan. Suaranya jelas tapi jauh gitu, kayak Intan, Intan, kayak gitu kira-kira. Nah disitulah Intan ini mulai ngerasa takut, apalagi selama mereka istirahat di leweng datar, suara yang manggil-manggil Intan itu sama sekali nggak berhenti sampai membuat Intan benar-benar ketakutan, tapi dia nggak berani bilang ke teman-temannya. Setelah cukup lama istirahat, ketua rombongan pun meminta untuk melanjutkan perjalanan ke arah Kondang Amis dan rencananya mau langsung maraton sampai ke kuburan kuda kalau memang memungkinkan. Nah ketika mereka udah mulai jalan, suara yang manggil-manggil Intan ini akhirnya perlahan mulai hilang. Tapi hati Intan belum bisa ngerasa tenang karena kali ini dia ngerasa kayak ada banyak banget mata yang lagi mandang ke arah mereka. Tapi Intan ini nggak tahu itu cuma perasaannya aja atau emang benar-benar ada gitu, karena nggak kelihatan. Jadi Intan ini cuma terus jalan aja sambil terus ketakutan kayak gitu. Nah begitu mereka mendekat ke area Kondang Amis, Intan melihat dari kejauhan kayak ada sesuatu. Jadi di Kondang Amis ini emang ada satu shelter, dan di shelter itu Intan melihat ada satu cowok yang sepertinya juga pendaki ya, lagi duduk di sana sambil nunduk. Yang ketika makin deket, Intan ini baru menyadari kalau pakaian dari pendaki itu kayak basah kuyup gitu. Spontan Intan ini tanya ke Fahmi yang ada di belakangnya, "Mas, itu siapa ya? Kok kayak lagi butuh bantuan?" Fahmi makin heran, "Siapa Tan? Kan gak ada siapa-siapa di situ." Nah saat Intan noleh lagi ke arah shelter, ternyata sosok cowok yang tadi dia lihat ini beneran gak ada. Di situ Intan ini sempat bingung, apa itu cuma halusinasinya aja, apa gimana. Tapi begitu dia mendekat kemudian melihat ke shelter itu, di situ Intan benar-benar kaget karena ada bekas basah tepat di tempat dia melihat sosok cowok pendaki yang tadi. Nah disitulah Intan ini lagi-lagi ngerasa ketakutan. Apa yang dia lihat sosok yang sama seperti yang tadi manggil-manggil dia gitu. Apa dia terus ngikutin Intan? Apa gimana? Saat itu pikiran Intan ini kayak gitu. Akhirnya Intan ini berdoa lagi dalam hati biar dia nggak diganggu-ganggu lagi, apalagi sampai diikutin. Mereka akhirnya lanjut lagi jalan menuju ke arah kuburan kuda. Jalur makin lama makin sempit dan rimbun. Intan mulai sedikit tenang karena sebenarnya dia udah gak ngerasain yang aneh-aneh lagi sejak saat itu ya. Tapi ternyata di tengah-tengah perjalanan, ketua rombongan minta berhenti karena ada salah satu anggota yang kelelahan saat itu. Mereka kemudian istirahat, dan saat ketua rombongan ini ke belakang mau menghampiri Fahmi, di situ baru diketahui kalau ternyata Fahmi ini sudah gak ada. Dan ketika ketua rombongan tanya ke Intan kemana Fahmi, apa bilang sesuatu ke dia gitu atau pamit, Intan bingung karena Fahmi sama sekali nggak bilang apa-apa. Bahkan Intan ngerasa Fahmi ini dari tadi ini masih di belakangnya karena dia denger dan ngerasain langkah kaki dari Fahmi. Tapi kok tahu-tahu Fahmi sudah nggak ada. Mereka coba manggil-manggil Fahmi saat itu tapi nggak ada jawaban sama sekali. Sampai akhirnya karena udah agak panik dan khawatir, ketua rombongan mengutus salah satu dari mereka untuk menggantikan dia memimpin dan melanjutkan perjalanan sementara dia balik turun untuk nyari Fahmi. Singkat cerita, rombongan pun tetap lanjut jalan sementara ketua rombongan balik turun untuk mencari keberadaan Fahmi. Dan sejak saat itu, lagi-lagi Intan ngerasa nggak enak, sama seperti saat di pos Cibunar tadi. Mereka pun akhirnya tiba di kuburan kuda, tapi setelah nunggu cukup lama, Fahmi dan ketua rombongan nggak juga balik-balik, dan mereka memutuskan untuk lanjut jalan lagi ke arah pos Pangalap. Mereka terus jalan saat itu, tapi karena ketua baru yang ditunjuk ini sepertinya kurang bisa menghandle rombongannya, jadi saat itu agak terpecah-pecah dan terpisah-pisah karena ada yang bertiga, ada yang gini gitu. Sementara ketuanya nggak bisa menengahi mereka. Pokoknya berantakan banget saat itu, sampai entah gimana ceritanya, Intan kini ada di barisan paling belakang sendiri. Sementara sweeper yang tadi ditugaskan udah entah kemana gitu, dia entah duluan apa gimana.
Awalnya Intan ini nggak mikir apa-apa, selama mereka masih jalan bareng, Intan ngerasa aman-aman aja. Tapi lama-lama kok dia makin ketinggalan dan kayak susah gitu ngejar rombongannya. Di sisi lain, Intan perlahan juga ngerasa kayak ada yang jalan di belakangnya. Awalnya Intan sama sekali tidak berani menoleh, tapi karena penasaran, Intan pun memberanikan diri untuk menoleh dan ternyata tidak ada apa-apa di belakangnya saat itu. Tapi kemudian mata Intan ini tertuju ke bawah dan di situ Intan melihat ada jejak kaki yang basah. Seketika itu Intan ketakutan dan langsung lari berusaha mengejar rombongannya. Dan yang lebih menakutkan, suara jejak itu masih terus mengikuti Intan seolah-olah lagi lari juga gitu di belakangnya. Sampai akhirnya Intan berhasil menyusul rombongannya begitu mendekati area Pangalap. Di situ Intan sudah agak tenang karena ada banyak teman. Mereka akhirnya memutuskan untuk buka camp sambil nunggu Fahmi dan ketua rombongan yang belum balik. Mereka mulai buka tenda, masak-masak, lalu makan malam dilanjutkan dengan ngobrol-ngobrol ringan. Tapi sampai jam 11 malam, Fahmi dan ketua belum juga menyusul mereka. Akhirnya mereka memutuskan untuk istirahat karena udah pada kecapean. Saat itu Intan tidur dengan dua cewek lainnya karena ceweknya emang cuma 3 orang. Sementara sisanya jadi satu di tenda yang besar atau tenda pramuka. Pada saat tidur ini Intan tiba-tiba terbangun karena dia mendengar seperti ada yang mukul-mukul tenda dia dan itu sangat keras banget. Saat dia buka sleeping bagnya dan mau melihat, tiba-tiba ada sesuatu yang jatuh dari atas tepat di sampingnya. Dan saat dia lihat, Intan kaget karena yang jatuh itu ternyata semacam topi yang sudah compang-camping. Dan kondisi topinya ini basah kuyup. Spontan Intan ini mau teriak, tapi entah apa yang terjadi, Intan justru nggak sadar dan nggak ingat apa-apa lagi. Semua tiba-tiba gelap dan itu cukup lama sampai akhirnya Intan mulai melihat semacam mimpi atau bayangan. Jadi Intan ini melihat ada sekelompok pendaki yang lagi jalan dalam cuaca yang sangat buruk karena berkabut parah dan sangat dingin. Karena Intan juga bisa merasakan itu dinginnya ini luar biasa, tapi entah kenapa Intan bisa melihat mereka di kabut yang seburuk itu ya. Menurut Intan itu adalah jalur dari kuburan kuda ke arah Pangalap karena dia masih ingat dia ini baru aja lewat sana. Sampai akhirnya salah satu dari mereka ini terjatuh. Teman-temannya pun panik berusaha menolong tapi sepertinya sia-sia dan keadaan pendaki itu terlihat semakin parah dan bahkan sampai kayak meracau itu, kayak orang sakit meracau dan berontak saat teman-temannya ini mau membawanya turun, entah karena sakit apa kesurupan ini. Hal itu terjadi cukup lama sampai salah satu dari mereka mengguyurnya dengan air sampai basah kuyup dan perlahan pendaki yang jatuh tadi mulai diam dan tidak sadar. Sampai akhirnya mereka tandu turun, tapi ketika mereka sampai di bawah ternyata pendaki itu sudah meninggal karena hipotermia atau kedinginan ya. Saat itu Intan perlahan mengenali siapa salah satu dari rombongan ini yang tadi juga menyiramkan air ke temannya. Dan saat dia lihat lebih jelas ternyata dia adalah Fahmi. Intan saat itu sangat kaget dan akhirnya dia tersadar dari pingsannya. Teman-teman Intan akhirnya lega melihat Intan yang sadar setelah cukup lama dia pingsan. Dan saat itu juga Intan langsung minta turun dan bilang dia sudah tidak kuat lagi ya. Mereka pun turun saat itu juga karena melihat keadaan Intan ini udah sangat gak baik gitu. Udah pucat, udah pokoknya gak baik banget itu. Dan ketika sampai di bawah mereka semua kaget karena ternyata ketua rombongan dan Fahmi sudah ada di dekat base camp dengan kondisi Fahmi yang sangat aneh. Karena Fahmi seperti orang gak waras, ketawa-ketawa sendiri, menangis-menangis sendiri dan badannya ini penuh dengan luka-luka. Dan bahkan sampai harus diikat karena dia membahayakan bagi orang lain. Sementara yang dilihat oleh Intan ternyata jauh lebih mengerikan karena dia melihat sosok cowok pendaki yang basah kuyup itu ada di belakang Fahmi dengan tatapan marah yang sangat mengerikan.
Sejak saat itu Intan sama sekali tidak berani menceritakan apa yang dia alami dan baru berani menceritakannya di sini, dan untuk itu saya ucapkan terima kasih kepada Intan karena sudah mempercayakan pengalamannya untuk saya bawakan di sini ya. Dan semoga pengalaman Intan ini bisa menjadi pelajaran untuk kita semua, karena kalau kita mau ngelakuin apapun itu harusnya kita pikir-pikir lagi apa akibatnya, agar kita tidak menyesal di kemudian hari jika akibatnya itu sangat fatal ke diri kita sendiri ya. Sekali lagi terima kasih buat Intan, dan sampai ketemu di cerita-cerita selanjutnya. Tetap sehat dan salam Rahayu.